Hai siswa cerdas, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi di Zona Belajar SD Negeri 2 Kendari. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi cara melestarikan hewan, menentukan simpulan pada paragraf, dan mengidentifikasi fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon, dan komodo dari Nusa Tenggara Timur? Nah, siswa cerdas, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa ya yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Ternyata hewan menjadi langka karena tidak dilestarikan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk melakukan pelestarian hewan. Sebab keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu. Upaya melestarikan hewan yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, tidak melakukan perburuan liar, dan jual beli hewan langka. Cara memahami pentingnya pelestarian hewan yaitu dengan cara bersyukur kepada Sang Pencipta atau memelihara hewan sebagai salah satu nilai ibadah kepada Sang Pencipta. Tidak mengusik keberadaan hewan dan memelihara hewan dengan baik. Selanjutnya, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka yang bertujuan agar hewan dapat berkembang biak dengan aman, tidak terganggu oleh hewan lain, dan tetap memelihara hewan dengan baik. Selanjutnya, tidak melakukan perburuan liar atau jual beli hewan langka. Nah, di negara kita, dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19 ada larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Siswa cerdas, tugas pertama kalian yaitu apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan, di mana hewan-hewan akan tinggal jika hutan telah musnah, mengapa hewan perlu dilestarikan. Kebayang ya siswa cerdas jika hutan tidak ada, sebab hutan sebagai habitat dari hewan-hewan yang ada di dalamnya. Olehnya itu, harus ada upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Seperti pada teks berikut. Mari kita membaca bersama. Usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan
Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya, membuat cagar alam dan suaka margasatwa. Selain cagar alam dan suaka margasatwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Misalnya, untuk melestarikan hewan penyu, pemerintah membuka wilayah konservasi penyu atau penangkaran penyu di sekitar pantai. Hal tersebut dikarenakan penyu akan bertelur dan menetas di pasir pantai. Tempat penangkaran penyu tersebar hampir di setiap wilayah di Indonesia. Di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu Pengumbahan, tepatnya di ujung genteng. Di Tanjung Benoa terdapat penangkaran penyu Deluang Sari. Di Kepulauan Belitung, penangkaran penyu Batavia Bangka Beach. Di Kalimantan Barat terdapat penangkaran penyu Tanjung Belimbing, dan masih banyak lagi penangkaran penyu di daerah lain. Penangkaran-penangkaran tersebut sangat efektif untuk menjaga kelestarian penyu, terutama untuk jenis penyu yang sudah hampir punah. Siswa cerdas, dari teks tadi terdapat simpulan yang bisa kita temukan pada beberapa paragraf. Simpulan itu merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Nah, tugas kedua siswa cerdas yaitu buatlah simpulan setiap paragraf berdasarkan teks usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Siswa cerdas, setelah membuat kesimpulan, yuk kita melihat fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik atau sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu kota negaranya DKI Jakarta dan kepala negaranya yaitu presiden. Hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Indonesia sekaligus sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya dan mata uangnya adalah rupiah. Lambang negara Indonesia burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan seperti apa ya fakta politik di negara-negara Asia Tenggara lainnya? Nah, tugas ketiga kalian, tuliskan fakta politik negara Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa.